Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Pokpi, podcastnya KPI. Jadi, namaku Rifda Alia Konita, KPI semester 3 bersama Mbak Desi. Ya, aku perkenalan. Oke, jadi nama aku aja kali ya, nggak usah saya. Nama aku Desi, aku juga dari Prodi KPI semester 5 guys. Iya. Nah, mbaknya ini tuh sangat berprestasi guys. Amin, ya Allah, berlebihan banget, enggak padahal ya. Terus juga produktif, suka hobi, Amin. sering rajin beraktivitas gitulah, kayak contohnya muncak, terus ikutan lomba, terus macem-macem lah pokoknya. Tahu dari mana? Iya, makanya lihat di Instagramnya ya nanti. Ini stalker sejati kayaknya. Jadi saya tuh kagum sama penasaran sama Masya Allah, kagum kan? produktivitasnya Mbak Desi. Nah, jadi apa yang awalnya membuat Mbak Desi tertarik dengan hobi muncak itu? Awal tertarik ya? Kalau kenapa tertarik gitu awalnya? Karena apa ya? Sebenarnya aku kalau ada yang nanya kenapa suka muncak atau awalan suka muncak itu jawabnya bingung sebenarnya. Karena awalnya tuh cuman coba-coba kan diajak temen. Tapi punya keinginan muncak emang dari aku SMK. Tapi karena agak strict parents ya, jadi dulu belum boleh untuk pergi jauh-jauh. Sedangkan sekarang kan merantau. Terus saat itu cuman nyoba naik gunung di Mojokerto atau Nganjuk gitu. Mojokerto kalau nggak salah. Abis dari situ kayak ngerasain energinya alam tuh masuk ke diri aku gitu loh. Jadi seketika itu aku merasa nyaman dan ngerasa punya kehidupan lagi, kebebasan. Kalau di alam tuh aku ngerasa punya kebebasan dan nemuin diri aku yang sebenarnya gitu. Dan kebetulan kan pada saat itu lagi ya awal kuliah, jadi masih berusaha untuk berusaha untuk ini sama lingkungan gitu loh, adaptasi. Adaptasi. Jadi pada saat itu kayak wah, udah kayak nemuin diri aku nih di sini gitu. Dari situ sih. Iya, bagus banget. Kayaknya emang juga kita sebagai mahasiswa kayak maba gitu harus ngelakuin itu juga sih biar enggak harus sih. Iya, maksudnya biar terinspirasi. Iya. Biar kita gak jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Jadi nama gunung yang di Mojokertonya apa kalau boleh? Yang pertama kali ya? Iya. Itu kalau nggak salah Gunung Pegat deh. Gunung Pegat ya. 1100 mdpl. Oh, kayak adiknya Lorokan ya. Oh, adiknya. Kakaknya dong. Kakaknya. Kan kelebihan 100. Oh iya. Berarti yang Lorokan 1000 doang. 1000 doang. Iya nggak sih? Oh, 1200. 1000 sama aja deh, nggak tahu udah lupa. Oh iya udah. Iya. Nah, sebagai perempuan, apa yang membuat Mbak Desi yakin juga berani buat muncak sendirian khususnya? Nah, langkah-langkah yang Mbak Desi lakuin buat menjaga keamanan saat muncak sendirian itu gimana? Tadi apa yang pertama? Kayak kan Mbak Desi perempuan. Terus apa yang membuat Mbak Desi yakin buat muncak sendirian? Yang ngebuat yakin tuh karena percaya sama diri aku sendiri aja sih. Percaya kalau aku berani gitu aja, kayak nggak ada yang ngebuat yakin sih, ya Allah Subhanahu Wa Taala khususnya. Tapi maksudnya kalau dari diri aku sendiri, aku emang tipe orang yang cukup suka dengan tantangan. Jadi kalau misal saat itu aku emang belum pernah mendaki sendirian. Terus kenapa kok mau? Itu juga sebenarnya bukan keinginan atau niat ya, cuman keterpaksaan karena nggak ada temen, tapi pengen mendaki gunung itu. Yang notabene-nya masih gunung rendah dan safety untuk solo hiking. Jadi ya udah aku berangkat gitu. Gitu. Kayak Lorokan sama yang tadi itu ya? Ya enggak, kalau Pegat itu sama temen. Kan aku first hiking tuh di Pegat itu, jadi sama temenku diajak. Mulai dari situ aku berani untuk hiking sendirian gitu. Kalau tadi kamu tanya langkah-langkah, nggak ada sih kalau dari aku insya Allah. Cuman yang paling penting itu
bukan langkah-langkah ya, tapi lebih ke persiapan aku tuh dari segi fisik sama gear-nya aja sih. Gear tuh kayak perlengkapan daki. Iya, kalau solo kan aku biasanya tektok, dan itu pun gunung-gunung yang masih 1000 mdpl-an gitu loh. Aku belum berani kalau solo 2000 mdpl ke atas. Masih belum berani gitu. Jadi paling aku siapin kayak cuman aku olahraga rutin sebelum muncak ke biar enggak goyang-goyang. ya. Biar fisiknya kuat lah ya. Apalagi kan sendiri, takutnya kalau nggak kuat udah mas sendiri siapa yang mau nolong gitu. Ya kayak gitu. Bagus banget. Nah, Mbak Desi pernah nggak menghadapi kayak stigma dari orang sekitar tentang hobinya Mbak Desi ini? Kalau bagaimana menghadapinya? Stigma itu kayak ini ya komentar lah ya ke aku soal hobi aku. Kayaknya sejauh ini nggak ada sih, Dek. Maksudnya orang-orang nggak terlalu menganggap serius tentang, ya juga kayak ya siapa lu gitu loh. Kayak jadi nggak ada yang komentar apa-apa ke aku. Cuman paling temen yang deket banget kayak cuman komen, Widi sekarang sukanya naik gunung. Dulu kan aku nggak begitu main alam gitu loh, maksudnya ya karena strict parents ya, jadi di rumah aja kerjanya gitu. Kalau sekarang kan karena merantau, kesempatan nih gitu, jadi ya udah nggak ada kalau stigma kayak gitu-gitu, nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Kalau pesan yang ingin Mbak Desi sampaikan buat teman-teman perempuan yang lain gitu, biar kayak kita bisa mencoba hal yang serupa, tapi bagi kita itu masih ragu. Kayak orang yang mau nyoba naik gunung dan itu exactly perempuan tapi masih ragu gitu. Pesan dari aku, ya berasa suhu banget ya ngasih pesan-pesan. Enggak, ini aku sebagai ini aja ya, bukan ngasih pesan tapi lebih ke inspirasi. Opiniku aja kali ya, argumenku aja. Kalau pesan kayak terkesannya aku orang yang mendalami naik pergunungan banget gitu. Kalau dari aku sih mungkin buat teman-teman, khususnya aku juga mau naik gunung apapun, itu kan aku jadi keinget dengan kata-kata FOMO deh. Kan sekarang lagi zamannya orang-orang naik gunung dan itu dikatakan sebagai FOMO naik gunung katanya. Kalau dari opiniku nggak apa-apa. FOMO itu sebenarnya FOMO naik gunung itu hal yang ya wajar dan nggak apa-apa gitu. Asal kita punya persiapan dari segi apapun, karena naik gunung itu bukan cuma wisata tapi juga olahraga, betul, olahraga yang cukup ekstrim ya teman-teman. Kayak nggak memandang gunung serendah apapun itu. Maksudnya kan kadang ada teman-teman yang meremehkan ketinggian gunung, kayak alah cuma 1000-an, aku nggak perlu olahraga, kayaknya udah kuat nih gitu. Jadi kalau dari aku mungkin ya teman-teman persiapkan apapun yang perlu dipersiapkan, entah dari segi fisiknya, mentalnya juga harus siap. Terus tadi kayak alat-alat pendakiannya harus cukup cukup memadai untuk kita melakukan hiking gitu aja sih kayaknya. Bagus juga. Iya, nanti pokoknya teman-teman harus dengerin itu ya. Harus dengerin. Biar kita jadi nggak perlu ragu buat mencoba hal yang baru. Betul. Nah, dengan jadwal kerja yang padat, Mbak Desi bagaimana buat mengatur waktunya untuk hobi mendaki ini? Kerja nggak tuh? Aku masih kuliah loh. Iya, kan kerjaku udah kuliah, kerja, hobi. Masya Allah. Kayak sok sibuk banget. Enggak, kerja itu cuman transisi dari masa habis magang kan kosong. Aku nyari kesibukannya di kerja dulu, pengalaman juga gitu kan, nyari pengalaman. Habis itu kayaknya setelah ini juga bakal fokus kuliah dan mendaki lagi gitu. Jadi pas kerja kemarin itu aku cuman kedapetan mendaki sekali pada masa kerja. Maksudnya pada masa ketika aku kerja ya. Itu kan ada hari libur. Kerja aku kan liburnya 3 kali dalam 1 bulan. Aku waktu itu minta libur 1 hari buat naik Gunung Kawi dan itu tektok. Jadi cara manage-nya itu
Kalau kita tetap mau naik tapi posisinya kayak banyak kegiatan yang harus dilakukan, nggak cuma daki gitu, ya ambil opsinya ya kita tektok, bukan ngecamp. Kalau ngecamp kan kita butuh waktu banyak, waktu lama, kayak paling enggak lah 3 hari maksimal atau 5 harian. Kalau tektok kan cukup 1 hari. Misalnya sorenya berangkat, pulang kerja, sore berangkat ke base camp, terus besoknya naik, turun, langsung pulang lagi, dan besok paginya kerja lagi, kayak gitu. Jadi menempatkan sesuatu sesuai ininya loh, sesuai kebutuhannya gitu loh. Kayak liburnya butuhnya buat daki, ya udah daki aja, setelah itu besoknya kerja lagi, kayak gitulah. Sip. Itu juga tugasnya juga tertuntas juga ya Mbak? Tugas apa tuh, kuliah? Ya alhamdulillahnya waktu aku, jadi kan kemarin aku bilang transisi ya tadi, dari magang itu kan banyak tugas, kayak bikin artikel buat laporan magang, buat video, tugas dokumentasi, dan laporan pertanggungjawaban, laporan magang. Jadi aku selesain itu dulu baru boleh mendaki. Apa peran mendaki dalam membantu meningkatkan produktivitasnya Mbak Desi? Waduh, berat banget guys. Peran mendaki dalam produktivitas. Peran mendaki ya. Iya. Kalau itu dalam kehidupan aku apa menurut aku? Dua-duanya boleh. Waduh. Kalau di kehidupan aku aja kali ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi dua-duanya deh. Kalau menurut aku ini gimana ya ngomongnya? Aku agak susah ngomong guys, maaf. Belibet banget. Mendaki itu kan seperti yang kita tahu olahraga ya. Olahraga. Tapi memang olahraga yang cukup ekstrim gitu. Mungkin kalau aku nggak ada kegiatan mendaki, barangkali aku nggak ada kegiatan lagi selain kuliah, barangkali juga organisasi, kayak gitu. Jadi menurut aku perannya si hobi aku ini cukup membuat hidup aku lebih hidup gitu loh. Karena yang aku bayangkan, tapi belum tahu juga ya, yang aku bayangkan kalau aku nggak daki kayaknya aku jadi orang yang otomatis gitu, nggak ada kegiatan lain gitu. Jadi karena mendaki itu kan juga sebuah kegiatan yang cukup menantang, dan sekalinya sudah mencoba itu kita pasti nanti bakal kecanduan. Nah, di dalam kecanduan itu membuat kita semakin produktif karena ingin mencoba gunung-gunung yang lain yang belum kita daki gitu. Jadi perannya ya sangat intinya sangat menghidupkan hidupku gitu loh. Iya sih, sejauh ini gitu. Karena kan ya nggak tahu juga tahun depan atau tahun kapan barangkali hobiku ganti, kayak gitu kan hal yang wajar. Iya, kayak gitu. Oke. Wah, udah nggak kerasa ya tadi kita ngobrol banyak, panjang lebar tentang hobi. Gak tahu juga tuh bener nggak omonganku. Iya, sama nih. Intinya apa yang sekiranya menurut teman-teman yang nonton ini ucapan kode yang salah jangan diambil ya. Iya, aku juga ya. Soalnya masih belajar juga. Ya betul. Ya udah, makasih Mbak Desi. Sama-sama. Makasih sudah datang di acara podcast saya Ya. untuk mengerjakan tugas dari Bu Sai. Yaudah, kita pamit undur diri. Dadah. Salam